Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikada Nadia Prasetya, saya nomor absen 20, saya dari kelas 10 MIPA 8. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum jurnal yang sudah saya buat mengenai napsa. Pertama, saya akan menjelaskan kepanjangan dari napsa. Napsa merupakan singkatan dari narkoba, psikotropika, alkohol, dan zat adiktif lainnya. Pada dunia kesehatan, napsa memberikan manfaat yang cukup besar bagi kesembuhan dan keselamatan manusia. Namun demikian, untuk saat ini, penggunaan napsa seringkali disalahgunakan. Penyalahgunaan napsa adalah penggunaan napsa yang digunakan bukan untuk tujuan pengobatan dengan jumlah yang berlebihan, teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik serta gangguan pada perilaku dan kehidupan sosialnya. Laporan tahunan Badan Narkotika Nasional (BNN) memperlihatkan terjadinya peningkatan kasus-kasus penyalahgunaan napsa di Indonesia dan menyebabkan kematian. Pada Provinsi Jawa Tengah, sepanjang tahun 2017 merupakan salah satu provinsi dengan angka penggunaan narkoba yang cukup tinggi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BNNP yang dipaparkan dalam portal berita online Kompas, bahwa ada sekitar 1,9% penduduk Jawa Tengah tercatat mengkonsumsi narkoba. Hasil survei di Jawa Tengah menunjukkan bahwa terdapat 500.000 penduduk terlibat penyalahgunaan obat-obat terlarang tersebut. Semarang merupakan kota pelajar, budaya, dan pariwisata, memiliki tingkat mobilitas yang tinggi sehingga mengakibatkan kota tersebut rawan dengan penyalahgunaan narkoba. Semarang dalam portal online Koran Sindo pada tahun 2015 tercatat 100 kasus narkoba. Jumlah tersebut meningkat 26,5% dari tahun 2014 berjumlah 79 kasus. Jumlah tertinggi tersangka kasus narkoba di Indonesia maupun di Jawa Tengah berada pada jenjang pendidikan SMA. Persentase penggunaan napsa pada tingkat SMA di Indonesia yaitu sebesar 61,9% dengan jumlah total kasus sebanyak 117.147 orang. Penyalahgunaan napsa terbukti memberikan efek negatif sebagaimana telah dipaparkan dalam survei nasional perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada kelompok pelajar dan mahasiswa di 16 provinsi di Indonesia pada tahun 2011, diantaranya adalah penurunan aktivitas dan prestasi di sekolah, terganggunya aktivitas sehari-hari, dan kecenderungan dalam bersikap agresif. Perkembangan remaja sangat rentan terhadap pengaruh dari lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Masa transisi perkembangan remaja dari anak-anak menuju dewasa tidak hanya mengenai usia, namun juga melibatkan perubahan-perubahan biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Perubahan perilaku anak ada yang mengarah ke arah positif, ada yang mengarah ke arah negatif. Perilaku negatif salah satu diantaranya remaja dengan perilaku kebiasaan mengkonsumsi alkohol. Dampak dari penyalahgunaan napsa diantaranya adalah kerusakan fisik, mental, emosional, dan juga spiritual. Selain itu, napsa juga mempunyai dampak negatif yang sangat luas, baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial budaya, dan hankam, serta berbagai unsur kehidupan lainnya. Banyaknya dampak yang dialami oleh penyalahgunaan napsa sehingga diperlukannya program pengobatan bagi yang sudah mengalami penyalahgunaan napsa serta antisipasi bagi yang belum terjerat menggunakan napsa, terutama di usia remaja atau pelajar. Beberapa faktor yang melatar belakangi remaja melakukan penyalahgunaan napsa antara lain: 1. Kurangnya pengetahuan terhadap napsa sehingga mengakibatkan sikap atau perilaku penggunaan zat terlarang tersebut. Penyalahgunaan narkoba pada siswa atau siswi SMP menjelaskan bahwa 38,5% respon kurang memiliki pengetahuan mengenai narkoba. Pengetahuan dan sikap terhadap perilaku 1,9% yang menyikapi sikap kurang positif menjauhi narkoba. Berdasarkan landasan berbagai permasalahan tersebut, guna mencegah terjadinya penyalahgunaan napsa di kalangan pelajar, maka perlu pengetahuan bagaimana sikap pelajar terhadap penyalahgunaan napsa, serta pengetahuan yang dimiliki pelajar mengenai napsa. Kesimpulan yang didapat
Dari keseluruhan, secara umum hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir sebagian besar siswa-siswi SMA memiliki pengetahuan yang baik mengenai nafsa, mulai dari golong-golongannya, cara penggunaan, dan bahaya yang ditimbulkan dari penyalahgunaan nafsa tersebut. Umumnya, remaja memperoleh informasi mengenai nafsa dari berbagai sumber di lingkungan sekitarnya, mulai dari orang tua, guru, teman, dan media. Pengetahuan tentang nafsa dan penyalahgunaannya akan mengarahkan remaja untuk tidak menggunakan bahkan mencoba zat berbahaya tersebut, serta sikap menolak ajaran teman maupun pengaruh lingkungan untuk menggunakannya. Dengan demikian, menjadi sangat penting bagi semua pihak, baik sekolah maupun orang tua, untuk terus memberikan arahan yang baik mengenai bahayanya penyalahgunaan nafsa bagi masa depan remaja. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya aturkan Parmesanti. Om Santi 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 Om.